Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Apwa Sophia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lutfi Abdul Latif dengan NIM 19081050004, Mili Suliawati dengan NIM 19081050013, Siti Musyaropa dengan NIM 19081050017, dan saya sendiri Vina Lutfiani Tohari dengan NIM 19081050010. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teori graf yang merupakan lanjutan dari kelompok sebelumnya. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai lintasan dan sirkuit Euler, lintasan dan sirkuit Hamilton, dan lintasan terpendek. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu mengenai lintasan dan sirkuit Euler. Nah, apa sih yang disebut dengan lintasan dan sirkuit Euler? Lintasan Euler merupakan lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal, sehingga akan membentuk lintasan tertutup. Lalu, apa sih yang disebut dengan sirkuit Euler? Sirkuit Euler merupakan sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, dalam graf ini, ada graf yang mempunyai sirkuit Euler, ada juga graf yang mempunyai lintasan Euler. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler ini disebut dengan graf Euler, sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, perhatikan contoh-contoh graf berikut ini. Berdasarkan definisi lintasan dan sirkuit Euler, graf A memiliki lintasan Euler. Misalkan lintasan Eulernya kita mulai dari simpul 3, maka lintasan tersebut melalui sisi 31, 12, 23, 34, dan 41. Setiap sisi tepat dilalui satu kali. Pada graf B juga memiliki lintasan Euler. Misalkan lintasannya dimulai dari simpul 1, maka lintasan tersebut melalui sisi 12, 24, 46, 62, 23, 36, 65, 51, dan 13. Dan yang terakhir yaitu 35. Sedangkan pada graf C memiliki sirkuit Euler, karena lintasannya akan berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Misalkan kita mulai dari simpul 1, maka sirkuit Eulernya melalui sisi 12, 23, 34, 47, 73, 35, 57, 76, 65, 52, 26, dan 61. Begitu juga dengan graf D. Graf D memiliki sirkuit Euler dengan lintasannya yaitu A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, A. Simpulnya berawal dari A dan berakhir pada A juga. Lanjut pada graf E. Graf E tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Karena semisal kita mencoba jalani tiap sisi, maka ada sisi yang akan terlewat.
Lanjut pada graf F. Graf F memiliki lintasan Euler dengan lintasannya yaitu A, C, D, A, B, E, D, B. Nah, graf A, B, dan F disebut sebagai graf semi-Euler karena memiliki lintasan Euler. Untuk graf C dan D disebut sebagai graf Euler karena memiliki sirkuit Euler. Sedangkan graf E bukan graf semi-Euler maupun graf Euler karena tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Ada beberapa teorema terkait lintasan dan sirkuit Euler yang digunakan untuk memeriksa suatu graf memiliki lintasan maupun sirkuit Euler. Teorema 1 digunakan untuk memeriksa sirkuit Euler. Teorema 1, graf tidak berarah G adalah graf Euler, artinya memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul berderajat genap. Jadi, syarat graf G memiliki sirkuit Euler adalah grafnya terhubung dan setiap simpulnya berderajat genap. Perhatikan contoh graf yang sudah kita bahas tadi. Graf C dan D memiliki sirkuit Euler karena simpulnya berderajat genap. Perhatikan graf C. Pada graf C, simpul 1 berderajat 2, simpul 2 berderajat 4, simpul 3 berderajat 4, simpul 4 berderajat 2, simpul 5 berderajat 4, simpul 6 berderajat 4, simpul 7 berderajat 4. Semua simpul pada graf C berderajat genap. Untuk graf D juga sama, setiap simpulnya berderajat genap. Sedangkan untuk memeriksa sebuah graf memiliki lintasan Euler dinyatakan dalam teorema berikut. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler atau disebut graf semi-Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Teorema ini mengatakan bahwa jika sebuah graf memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak memiliki simpul berderajat ganjil, maka graf tersebut memiliki lintasan Euler. Perhatikan graf A, B, dan F. Dari ketiga graf tersebut memiliki dua simpul berderajat ganjil. Untuk graf A, simpul 1 dan 3 berderajat 3. Graf B, untuk simpul 1 dan 5 berderajat 3. Dan untuk graf F, simpul yang berderajat ganjil yaitu A dan B. C dan D juga merupakan graf yang memiliki lintasan Euler karena semua simpulnya berderajat genap. Jadi, graf yang memiliki sirkuit Euler juga memiliki lintasan Euler. Sedangkan untuk graf berarah, teoremanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Perhatikan pada graf A. Graf A ini memiliki sirkuit Euler
karena setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kita perhatikan pada simpul A. Simpul A memiliki derajat masuk 1 dan keluarnya juga 1. Untuk simpul lainnya juga sama, memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Sirkuit Euler-nya yaitu melalui sisi AG, GC, CB, BG, GE, ED, DF, dan FA. Teorema kedua untuk graf berarah yaitu G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluarnya. Perhatikan graf B berikut. Graf B memiliki lintasan Euler. Karena pada graf B terdapat dua simpul, yaitu B dan D. Simpul D memiliki derajat keluar 1 lebih banyak dari derajat masuknya. Sedangkan simpul B memiliki derajat masuk 1 lebih banyak dari derajat keluarnya. Lintasan Euler-nya yaitu D, A, B, D, C, B.